Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas terstruktur ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Mustika Oktaviani, kelas MJ101. Baik, mari kita mulai. Topik yang pertama adalah langkah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis. Penelitian ini membahas langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Pendahuluan, kebutuhan pokok merupakan barang dan jasa yang sangat penting bagi masyarakat. Lonjakan harga pada kebutuhan pokok dapat menyebabkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga, yaitu yang pertama, operasi pasar. Pemerintah melalui Bulog melakukan operasi pasar dengan cara menjual kebutuhan pokok di bawah harga pasar untuk menekan harga yang melonjak. Yang kedua, pengendalian distribusi dan logistik. Pemerintah memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar dengan memperbaiki infrastruktur dan menghilangkan hambatan distribusi. Yang ketiga, pemberian subsidi. Pemerintah memberikan subsidi pada produk tertentu seperti beras, minyak goreng, dan gas LPG guna menjaga harga tetap terjangkau. Yang keempat, pengendalian impor dan ekspor. Pemerintah mengatur kebijakan impor dan ekspor dengan menambah impor saat stok dalam negeri menipis dan membatasi ekspor saat harga dalam negeri meningkat. Yang kelima, stabilisasi harga melalui cadangan beras pemerintah atau JBP. Pemerintah menggunakan cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasar. Yang keenam, pengendalian distribusi dan logistik. Pemerintah menjalin kerjasama dengan produsen dan distributor untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang. Yang ketujuh, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap spekulan dan pelaku penimbunan barang, serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Tinjauan dari sisi rumah tangga, yaitu permintaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan penghasilan rendah lebih rentan terhadap dampak kenaikan harga karena sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Contoh kasus, pada tahun 2022, harga minyak goreng melonjak drastis. Dampaknya, banyak rumah tangga berpenghasilan rendah mengurangi konsumsi minyak goreng dan beralih ke metode memasak lain seperti merebus atau mengukus. Selain itu, rumah tangga juga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan lebih fokus pada kebutuhan dasar. Tinjauan dari sisi produsen, yaitu penawaran. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga berdampak pada produsen dalam hal biaya produksi dan distribusi. Produsen harus menghadapi tantangan dalam menjaga kelangsungan produksi dan memenuhi permintaan pasar. Contoh kasus, produsen minyak goreng pada tahun 2022 mengalami lonjakan biaya bahan baku kelapa sawit akibat tingginya permintaan global. Hal ini memaksa produsen untuk menyesuaikan harga jual atau mengurangi volume produksi. Beberapa produsen juga mencari alternatif bahan baku atau mengadopsi teknologi efisiensi produksi untuk menekan biaya. Berbagai kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi lonjakan harga. Dari sisi rumah tangga, kebijakan pemerintah sangat berperan dalam membantu masyarakat bertahan menghadapi kenaikan harga barang pokok. Sementara dari sisi produsen, kebijakan ini membantu menjaga kelangsungan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Topik yang kedua, terkait keberadaan KPPU kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaan KPPU dalam kondisi pasar di Indonesia. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu KPPU, di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan iklim pasar yang sehat, adil, dan kompetitif. Dalam konteks perekonomian yang dinamis, pengawasan terhadap persaingan usaha menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga independen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini bertugas mengawasi dan menindak segala bentuk praktik persaingan usaha yang merugikan, baik di tingkat nasional maupun regional. Peran KPPU dalam menjaga keseimbangan pasar, yaitu mengawasi dan mencegah praktik monopoli. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok usaha menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga dan distribusi produk secara sepihak. Hal ini dapat merugikan konsumen karena tidak adanya alternatif produk atau jasa lain di pasar. KPPU berperan penting dalam mencegah dan menindak perusahaan yang melakukan praktik monopoli dengan cara melakukan penyelidikan dan pemberian sanksi. Keberadaan KPPU mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka dan kompetitif, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, penindakan terhadap kartel dan persekongkolan harga. Salah satu masalah serius di pasar adalah praktik kartel, yaitu kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau membatasi produksi demi keuntungan bersama. Kartel dapat menyebabkan harga barang kebutuhan pokok menjadi tidak wajar dan merugikan masyarakat luas. Dalam kasus kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022, KPPU aktif melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya kartel di sektor tersebut. Dengan demikian, KPPU berfungsi sebagai pengawas agar tidak terjadi manipulasi harga oleh kelompok tertentu. Yang ketiga, pengawasan terhadap penimbunan barang. Saat terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok, sering kali ditemukan praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. KPPU berperan dalam mengawasi distribusi barang agar tidak terjadi praktik penimbunan yang merugikan konsumen. Pengawasan ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan barang di pasar dan menekan lonjakan harga. Yang keempat, mendorong persaingan usaha yang sehat dan inovatif. Pasar yang sehat harus mendorong pelaku usaha untuk bersaing secara inovatif dan efisien, bukan melalui praktik curang seperti diskriminasi harga atau penguasaan pasar. KPPU memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Ini penting untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan menekan harga agar tetap kompetitif. Yang kelima, melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Keberadaan KPPU tidak hanya melindungi konsumen dari praktik harga yang tidak wajar, tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersingkir dari pasar akibat dominasi perusahaan besar. Dengan mengawasi perilaku usaha besar, KPPU memastikan UMKM tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sangat penting mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Yang terakhir, ada pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sektor pengadaan barang dan jasa, KPPU juga memiliki peran dalam mengawasi agar tidak terjadi kolusi dan korupsi. Persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa akan menciptakan efisiensi penggunaan anggaran negara dan menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Dampak keberadaan KPPU terhadap stabilitas pasar. Keberadaan KPPU memberikan dampak positif dalam menciptakan pasar yang lebih transparan dan adil. Dengan pengawasan yang ketat, pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Konsumen juga merasa lebih aman karena terlindungi dari praktik harga yang tidak wajar.
Di sisi lain, pelaku usaha kecil mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bersaing di pasar. Contoh kasusnya, pada tahun 2022, KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik kartel pada komoditas minyak goreng. Hasil pengawasan menunjukkan adanya indikasi pengaturan harga oleh beberapa produsen besar. KPPU kemudian memberikan sanksi dan rekomendasi untuk mengembalikan harga ke tingkat yang wajar. Meskipun memiliki peran penting, KPPU menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dalam mengawasi seluruh sektor usaha di Indonesia yang sangat luas. Selain itu, kompleksitas bisnis modern dengan penggunaan teknologi digital dan praktik usaha lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, KPPU perlu terus memperkuat kapasitasnya, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun teknologi. Strategi mewujudkan persaingan usaha sehat dengan mengedepankan ekonomi Pancasila. Untuk mengurangi ketimpangan, perlu diperkuat kemampuan bersaing dan kesempatan bersaing bagi semua golongan. Kemampuan bersaing ditingkatkan dengan peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, penanganan gizi buruk balita. Sedangkan kesempatan bersaing diatasi dengan diratakannya akses informasi, mobilisasi, transportasi, kewirausahaan, dan lain-lain. Program redistribusi aset dan perluasan infrastruktur sampai pelosok yang sedang berjalan akan meratakan akses informasi dan mobilisasi. Selain itu, perlu diperlukan akses modal, pemasaran, dan pendampingan atau mentoring terhadap penduduk sekitar agar infrastruktur baru tidak hanya menghasilkan buru-buru baru, tetapi juga pengusaha-pengusaha baru. Penutup, keberadaan KPPU sangat vital dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas pasar di Indonesia. Dengan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU berperan dalam melindungi konsumen, mendorong persaingan usaha yang sehat, dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. KPPU juga berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi yang terus berubah, KPPU harus terus memperkuat perannya agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, pasar Indonesia akan semakin sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.